Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul karangan. Karangan merupakan karya hasil tulis dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Arti lain karangan ialah karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jenis-jenis karangan. Pertama, narasi. Narasi adalah karangan yang berisi tentang rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Kedua, deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, atau mendengarkan hal tersebut. Ketiga, eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan. Yang keempat, argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data, fakta, konsep sebagai dasar alasan bukti. Terakhir, persuasi. Persuasi adalah karangan yang bertujuan mempengaruhi emosi pembaca untuk berbuat sesuatu sesuai keinginan penulis atau karangan yang bersifat ajakan. Ciri-ciri karangan. Pertama, ciri-ciri karangan narasi. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Berdasarkan konfiks, karena tanpa konfiks, biasanya narasi tidak tertarik. Memiliki nilai estetika, menekankan suatu secara kronologis. Ciri-ciri deskripsi menurut Semi. Deskripsi lebih berupaya memberikan pengaruh sensitivitas dan membentuk imajinasi. Deskripsi lebih berupaya memperlihatkan detail atau perincian tentang objek. Deskripsi lebih bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk imajinasi pembaca. Deskripsi disampaikan dengan gaya yang nikmat dengan pilihan kata yang menggugah, sedangkan eksposisi goyah lebih lugas. Deskripsi lebih banyak memaparkan tentang suatu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan sehingga objeknya pada umumnya berupa benda, alam, warna, dan manusia. Organisasi menyampaikannya lebih banyak menggunakan susunan ruang atau spatial order. Ciri-ciri eksposisi. Pertama, penjelasannya bersifat informatif. Kedua, pembahasan masalahnya bersifat objektif. Ketiga, penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang konkret atau tidak mengada-ngada. Yang keempat, pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran. Ciri-ciri paragraf argumentasi merupakan tipe paragraf yang mengutarakan inspirasi atau pendapat penulis dengan diikuti dengan serta fakta atau serius berjalan. Ciri-ciri paragraf persuasi. Pertama, paragraf persuasi berusaha meyakinkan, mendorong, memengaruhi, dan membujuk seseorang atau pembaca. Kedua, persuasi menggunakan fakta dan bukti untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca. Ketiga, persuasi menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti kepada pembaca. Keempat, paragraf persuasi berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan yang dikehendaki penulis. Sekian hasil presentasi saya mengenai karangan.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.